Bima Sakti sampaikan pesan, usai gagal bawa timnas U17 lolos 16 besar Piala Dunia. Shin Tae-yong ungkapkan taktik jelang hadapi timnas Filipina. Nasib Welber Jardim dan Amar Brik usai timnas U17 gugur di Piala Dunia. Number 1. Bima Sakti sampaikan pesan, usai gagal bawa timnas U17 lolos 16 besar Piala Dunia. Usai dipastikan gagal lolos, skuad asuhan Bima Sakti kembali ke Jakarta pada Minggu, tanggal 19 November tahun 2023 dari kota Surabaya. Selaku pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Bima Sakti memohon maaf kepada seluruh masyarakat tanah air. Ex-pemain timnas Indonesia tersebut berterima kasih atas semua doa dan dukungan selama perjalanan Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, ujar Bima Sakti. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada kami. Seluruh pemain sudah berjuang keras dan bermain maksimal. Bermain di ajang ini sungguh pengalaman luar biasa bagi kami. Anak-anak timnas U17 Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan potensi mereka luar biasa. Insya Allah pemain-pemain ini akan disiapkan untuk ke tim U20 tahun depan bersama Coach Indra Syafri yang notabene akan mengikuti berbagai turnamen internasional. Saya berharap mereka terus bekerja keras, disiplin, meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap, tambahnya. Sementara itu, striker Arhan Kakak juga menyatakan bahwa dirinya mewakili skuad Garuda Muda minta maaf jika tidak bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Dia menyebut bahwa tim sudah berjuang keras demi meraih hasil terbaik. Bermain di Piala Dunia U17 2023 ini sungguh pengalaman yang luar biasa bagi kami, ujar Arhan Kakak. Kita harus banyak belajar dan terus meningkatkan kemampuan kami agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua dukungan masyarakat Indonesia kepada kami selama turnamen ini berlangsung, kata Arhan Kakak. Number 2. Shin Tae-yong ungkapkan taktik jelang hadapi timnas Filipina. Timnas Indonesia diperkirakan akan mengadopsi gaya permainan Vietnam kala berhadapan dengan Filipina pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana lalu, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas menerapkan taktik bertahan di timnya. Wajar saja, hal itu dikarenakan Indonesia berhadapan dengan Irak. Jelas tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut lebih unggul atas skuad Garuda. Sayangnya, taktik bertahan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong gagal berjalan dengan baik. Kini, Shin Tae-yong tampaknya akan meninggalkan gaya permainan bertahannya itu untuk sementara waktu. Pasalnya skuad Garuda akan berhadapan dengan Filipina pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengisyaratkan timnya akan bermain menyerang saat bersua The Ascals. Hal itu dikarenakan kekuatan kedua tim ini sejatinya berimbang. Terlebih lagi anak asuh Michael Weiss juga baru menelan kekalahan saat melawan Vietnam dengan skor 0-2. Nah, kali ini Shin Tae-yong akan mencoba meniru gaya bermain Vietnam yang dibesut oleh Philippe Troussier. Saat bersua The Ascals lalu, Troussier melancarkan formasi menyerang. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong sepertinya akan mencoba hal yang sama dengan Troussier di laga kedua nanti. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang, ucap Shin Tae-yong. Agar kita memenangkan pertandingan nanti. Number 3. Nasib Welber Jardim dan Amar Brik usai timnas U17 gugur di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 tersingkir lebih awal dari Piala Dunia U17 2023. Lantas, bagaimana nasib dua pemain diaspora di tim berjulukan Garuda Asia itu? Dua pemain diaspora timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 adalah Welber Jardim dan Amar Brik. Welber Jardim menjadi bagian penting timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain berusia 16 tahun itu selalu tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan babak penyisihan. Selain itu, Welber Jardim juga tidak tergantikan. Pemain yang bisa bermain sebagai bek sayap kanan dan kiri itu turut mencatatkan 1 assist untuk timnas Indonesia U17. Sementara,
Amar Brik kurang bersinar bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemuda berumur 16 tahun itu terkendala dengan adaptasi. Amar Brik cuma membukukan total 73 menit bermain di timnas Indonesia U17 selama Piala Dunia U17 2023 karena berlaga sebagai pemain pengganti 2 kali. Ketua PSSI, Erick Thohir, berharap Welber Jardim dan Amar Brik dapat masuk proyek jangka panjang PSSI dan timnas meski menyerahkan keputusan kepada keduanya. Saya tidak tahu, tergantung mereka. Kami berharap keduanya menjadi bagian dari jangka panjang, ujar Erick Thohir. Jika dibutuhkan, Welber Jardim dan Amar Brik dapat dipromosikan ke timnas U20 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025.